Iya, semua adegannya drama banget. Iya, begitu. Bikin Ya dibully ya di umpet-umpetin aja lah. Tujuan kita di sini kan buat senang-senang. Halo, selamat datang lagi semua ke channel Triangular Arrangement. Balik lagi sama gua dan Bung Mas Bay. Mas Bay. Ya, kali ini kita hanya berdua karena teman kita si Eca itu sedang mengemban tugas mulia. Ya, semoga tugasnya tugas negara, semoga segera selesai tugas negaranya dan segera kembali ke muka bumi lagi ya, Bung Eca. Kami menunggu Anda di stasiun bumi ini. Jadi tolong kabar-kabar. Aduh, aku jadi sedih ingat Lord. Sedih. Oke, jadi kita kali ini mau ngapain nih, Bay? Mau apa ya? Mau main games. Main games itu kan sih? Games sih. Itu kan games. Jatuh-jatuhnya sih games sih emang. Tapi games ini kayaknya beda sama games-games yang lain pernah kita mainin ya. Gue ngelihat tuh di 2 minggu terakhir nih banyak statement-statement yang rushing banget nih, yang jadi hits banget, isu-isu yang bikin jadi peralihan lah, jadi isu yang hot lah, pokoknya banyak gosip yang beredar ya semenjak si COVID ini ada. Kali ini gue sama Mas Pai mau main satu games, judul gamesnya itu kita namain menjawab tabir, ya, menjawab tabir tuh, disingkat Jawir. Kita mau mainin setiap pertanyaan ini nanti akan dijawab bukan dijawab sih, kita akan membahas setiap statement yang keluar dari kuis ini ya. Satu statement itu kita bahas dalam waktu 2 menit atau 120 detik. Kita diwaktuin nih, Bay, ngebahasnya nih. Jadi kita nggak boleh lebih ya, pokoknya kagak boleh diem-dieman lah kita ya. Kita beneran harus jawab ya. Semua yang dijawab sama kita itu dari sudut pandang netral. Kita kagak berpihak sama politisi manapun, kita tidak berpihak sama afiliasi manapun. Kita menjawab ini hanya untuk senang-senang aja, karena tujuan kita di sini kan buat senang-senang ya. Jadi mohon diingat, jangan ada yang baper nonton ini ya. Jangan lupa sebelum kita mulai kuisnya, kalian subscribe dulu. Oke, kita akan mulai untuk mulai kuisnya. Ini kita pakai website namanya Kahoot ya. Oke, kita baca. Ferdian Paleka seharusnya nggak perlu dibully. Menurut gua harusnya dia nggak dibully, tapi memang perlu untuk dihukum sih. Perlu untuk dihukum. Karena gini loh, menurut gua itu dia emang salah, dia salah karena sudah ngasih sampah ke si waria-waria ini. Cuma masalahnya ketika dia dibully harusnya nggak usah divideoin gitu loh. Ya dibully ya di umpet-umpetin aja lah. Nah. Kalau lu sendiri gimana, Bay? Menurut lu? Kalau gua sih di sini milih gak setuju. Setuju. Karena gue setuju dia harusnya nggak dibully. Ini ke gue nih ya. Jan. Iya. Putus. Sinyal gue. Menurut gue sih sebenarnya kalau dia dibully, lu setuju dia dibully ya? Harusnya nggak perlu dibully. Gue setuju dia nggak dibully. Kalau dia nggak dibully, gue lebih setuju dia dibully sih, maksud gue kan biar jadi apa ya, jadi kayak pembelajaran ya sih buat orang-orang gitu. Maksud gue kan, lu sekarang nih banyak banget orang yang melakukan hal yang tidak seharusnya gitu loh, demi konten, demi viral, demi apa ya, demi terkenal. Terus habis itu rame-rame kayak selain si Ferdian Paleka kan kemarin ada anak-anak SMA yang lulusan itu loh. Oh iya. Spidol-spidolan, coret-coretan. Iya, kan itu ketika mereka coret-coretan spidol dan segala macam, wah pakaiannya ketat, seksi gitu. Ketika minta maaf atau pakai jilbab semua rapi, kan jadi kayak. Tapi emang nabrak. Waktunya habis, Bay. Waktunya udah habis, Bay. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa nih? Sharing klaim corona itu sebenarnya nggak ada. Itu cuma akal-akalan konspirasi Bill Gates. Lu duluan.
gue sih gak setuju ya, maksud gue kayak gak tau nih, Jerings nih lagi sering banget bikin nggak tau, mungkin gara-gara kasus reklamasi itu kali ya gitu, jadi dia berusaha tetap nyari nama, berusaha tetap dinotis banyak orang. Jadi suatu saat dia akhirnya ngangkat sebuah tema lagi, ngangkat tentang si reklamasi yang di Bali kalau nggak salah, orang-orang tuh masih notice sama dia gitu. Kalau dia nggak bikin sesuatu yang rame, nggak bikin sesuatu yang out of the box, orang-orang akan lupa di situ, akan yang kayak ya udah beres aja gitu. Jadi dia nggak ada senjata lagi, orang-orang udah nggak notice sama dia, karena dia udah, dengan dia bikin kayak gini kan dia dipanggil stasiun TV lah, rame di Twitter lah, sampai banyak yang mau bunuh dia gitu sih menurut gue sih. Jadi gue nggak setuju. Gue sih juga nggak setuju ya. Pendapat dia itu. Gue juga nggak setuju. Kenapa gue bilang nggak setuju? Karena ya corona ini kan sesuatu yang kita bisa bilang belum tentu ini adalah konspirasi. Kalaupun konspirasi, oke, ya. Cuma kalau misalnya dari statement ini kan mengkait-kaitkan sama teori konspirasi agama tuh, which is lu keluar dari konteks nih, lu mau ngeramein sesuatu, nggak fokus di satu kalimat itu aja, tapi fokusnya kemana-mana. Nah, gue sebenarnya suka cara dia untuk berdiskusi gitu. Cuma mungkin yang salah itu, gue ngerti juga tujuan dia itu baik, karena ngelihat Bali itu kan ibaratnya sekarat ya, wisatawan dikit sejak COVID ini, dan dia ingin memperjuangkan agar taraf hidup Bali itu balik normal. Cuma dengan cara komunikasi yang kayak gini, menurut gua kurang pas. Jadi gua agak gak setuju nih kalau misalnya corona ini sebenarnya nggak ada dan ini cuma akal-akalan Bill Gates aja, gitu sih. Untuk kali ini kita kayaknya satu suara nih, Bay. Pertanyaan ketiga. Drama Korea World of the Married bikin emosi dan bikin istri curigaan sama suami. Gue duluan. Ini drama Korea yang sangat tidak masuk akal dengan segi apa ya bilangnya, emosi itu yang adegannya cuma harusnya itu 15 menit jadi 1 episode, coy. Ini tuh orang dibikin benar-benar terlalu ya. Dan emang kalau gue lihat sih dari istri gue nonton ini udah serem banget, coy. Oke, bini gue tuh kalau nonton ini tuh benar-benar kayak kebawa emosi, marah-marah. Gue setuju sih. Ini kalau misalnya drama Korea ini bikin istri emosian sama bawa ini curigaan mulu sama suami. Oke, lo Bay. Ini ngaco sih maksud gue ya. Tapi dengan upgrade gitu. Ini lu upsize nih gitu filmnya gitu. Iya, semua adegannya drama banget, iya gitu. Bikin emosi dan bikin curigaan ya, balik lagi ke bininya masing-masing. Nah lo. Halo? Ya, panjang banget gitu. Misal lu mau ngeliat sesuatu aja dilama-lamain, diiniin gitu 1 jam setengah, kan lu berharap apa sih dari film 1 jam setengah? Padahal intinya kalau dia cuma jelasin cepet doang paling setengah jam tuh udah habis itu film gitu. Cuman kan karena adegan dilama-lamain, dibikin intrik inilah, inilah jadi itu tuh. Bener. Setuju berarti lu ya? Sama lagi nih di sini nih, setuju gue. Oke, mantul. Ada pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Oreo Supreme 97 juta masuk akal atau enggak? Lu duluan deh, Bay. Lu lihat nih. Duh, gimana ya? Supreme sih gitu. Maksud gue Supreme kan dari kapan tahu sebuah streetwear hitungannya kan. Dan mereka yang memang memproduksi barang-barang mereka limited gitu. Jadi bahkan harga secondnya aja masih luar biasa gitu. Sebenarnya sih harga awal itu nggak semahal itu gitu. Cuman karena semua artis pakai, segala macam pakai, akhirnya jadi hype dan segala macam. Cuman Supreme jualan batu bata aja harganya kan nggak masuk di akal, jadi apalagi ini campur Oreo, jadi menurut gue sih sebenarnya ya terserah aja, percaya sama gue masih akan ada orang yang beli kok. Nah itu ada yang beli tuh, iya kan, makan lagi deh, pasti ada yang beli. Terus dimakan, rasanya apa ya? Rasanya Oreo. Katanya rasa lebih enak. Menurut lu? Iya, coba menurut lu gimana? Nah, menurut gua nggak masuk akal. Berarti setuju ya di sini ya. Kalau nggak masuk akal ya.
Ya gue setuju kalau ini nggak masuk akal karena ya men, ini makanan 97 juta. Lu cuma dapat sekecil itu dan lu cuma beli brand. Setahu gue Supreme itu adalah brand. Supreme itu nggak menawarkan rasa yang rasanya rasa emas banget atau gimana. Ya ini sih menurut gue nggak masuk akal. Gue udah nonton reviewnya juga, katanya juga rasanya nggak jauh beda lah sama Oreo yang biasa. Rasanya juga masih ada ke creamy yang putih-putihnya itu sama biskuit-biskuitnya itu ya sama rasanya kayak gitu. Cuma gua nggak ngerti label 97 juta label Supreme ini ketika masuk ke makanan itu 97 juta. Apa kabar kalau ternyata nanti ada warteg Supreme itu harga berapa coy? Ini Oreo aja harganya paling cuma berapa ya? 8 ribuan. Warteg men, warteg bisa 3 kali lipat harganya 97 kali 3. Tekor gue anjir. Ya itu dia, jadi jawaban quiz Jawir kita yang disponsori oleh Kahoot kali ini dikepalai oleh Bung Mas Bang. Yeay, monyong. Kenapa Anda ada dua Bang di sini? Anda di sini mencoba menggantikan Eca. Anda menduplikasi diri di sini. Gue yang cukup menarik sih si Jawir ini ya. Iya. Nanti pertanyaannya juga masih apa ya? Masih agak masih up to date pas hitungannya gitu kan. Iya, itu bukan up to date lagi sih menurut gue. Iya. Emang terbaru. Apalagi nomor 2 tadi men. Jadi gua ulangin lagi ke semuanya. Kencangan selawat. Gua ingetin lagi ke kalian semua, kita ini tidak memihak siapa-siapa, kita ada di pihak netral. Kalau kalian ngerasa kami menyinggung kalian, kami bikin kalian marah, maka kami mohon maaf. Udah nyelot-nyelot puasa. Kami mohon maaf. Iya, mendingan kita ngopi. Puasa. Iya, kita berdamai aja. Bulan puasa itu harus disyukuri dan dinikmati dengan syahdu. Betul Bang Mas Bay? Syahdu Ramadan. Oh iya. Itu apa sih niatnya? Iya. Kalau gitu, ini video singkat dari kami, cukup singkat juga, cuma 8 menitan, ya nggak sih? Ya. Kalau udah diedit juga kita ada kuis lagi. Iya, kita bakal bawa kuis ini lagi, tenang. Kita bakal bawa bintang tamu, bantuin kita nih, temenin untuk ngejawab kuis-kuis itu. Kalau kita berdua kayak kurang seru. Kira-kira tolong teman-teman komentar di bawah berapa banyak bintang tamu yang harus kita undang. 1 orang kah, 2 orang kah, 3 orang, 4 orang atau 1 kesebelasan diundang, berarti kita harus undang Atta Halilintar kalau susah juga sih kalau 1 kesebelasan. Kita harus undang keluarga Halilintar kalau kayak gitu, Bay. Siapin aja budgetnya ya. Masih ada kan PT Cash kita? Oke, kalau gitu gua Adat pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay intact, keep safe ya teman-teman. Bye bye.